Halo, selamat datang di video saya hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemanasan global. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Nina Sri Monika dari kelas 11 IPA 1. Pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Namun, mengapa hal ini begitu penting? Nah, perubahan suhu yang sedikit saja pada skala global dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan dan kehidupan kita. Apa sih penyebab pemanasan global? Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dan metana CH4 dan nitrogen oksida atau N2O terperangkap di atmosfer dan menyebabkan peningkatan suhu bumi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, deforestasi, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan merupakan penyebab utama peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Selain itu, sektor transportasi juga berperan dalam pemanasan global. Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Oleh karena itu, kita perlu mendorong penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan transportasi umum, kendaraan listrik, atau berbagai kendaraan lainnya. Infrastruktur transportasi yang berkelanjutan seperti jalur sepeda juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Industri juga memiliki peran besar dalam pemanasan global. Proses manufaktur dan produksi menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, penting untuk mendorong praktik industri yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Peningkatan efisiensi energi dan penggunaan teknologi hijau adalah langkah yang dapat diambil untuk mengurangi dampak pemanasan global dari sektor industri. Selain itu, pemilihan bahan baku yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang efektif juga dapat membantu mengurangi jejak karbon industri. Dampak pemanasan global juga sangat mempengaruhi ekosistem di seluruh dunia. Kutub es mencair dengan cepat, menghantam habitat satwa liar seperti beruang kutub dan penguin. Hutan-hutan di daerah tropis juga terancam oleh perubahan suhu dan pola hujan yang tidak stabil. Keanekaragaman hayati terancam punah akibat hilangnya habitat alami. Untuk menjaga ekosistem yang seimbang, penting untuk melindungi lahan yang berharga, menghentikan deforestasi, dan mendukung upaya restorasi ekosistem. Selain dampak lingkungan, pemanasan global juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil menghadapi ancaman langsung dari kenaikan permukaan air laut. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian mereka karena kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, membangun infrastruktur yang tahan bencana, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan di sektor hijau. Setiap individu juga memiliki peran penting dalam mengatasi pemanasan global. Kita dapat mengurangi jejak karbon kita dengan menghemat energi di rumah, menggunakan lampu hemat energi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung produk ramah lingkungan. Penting juga untuk menyebarkan kesadaran tentang pemanasan global kepada orang lain, mengajak mereka untuk ikut ambil bagian dalam menjaga lingkungan. Selain itu, perubahan iklim termasuk pola cuaca yang ekstrim seperti badai yang kuat dan musim kemarau yang sangat panjang semakin terjadi. Permukaan air laut juga mengalami kenaikan akibat pelelehan es kutub dan ekspansi termal air laut yang dipanaskan. Ini mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak pemanasan global juga dapat dirasakan di daratan. Kehilangan habitat alami mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati dan kemusnahan spesies. Pertanian juga berdampak dengan penurunan produksi hasil pertanian karena perubahan suhu dan pola hujan yang tidak stabil.
Selain itu, kesehatan manusia juga terancam dengan meningkatnya risiko penyakit, termasuk penyakit pernapasan dan penyakit menular yang terkait dengan perubahan lingkungan. Tapi, apakah ada harapan untuk mengatasi pemanasan global? Tentu saja, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga bumi ini. Pertama, kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengadopsi energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu, upaya konservasi sangat penting. Melindungi hutan-hutan dan ekosistem alami membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Praktik pertanian yang berkelanjutan seperti penggunaan pupuk yang bijaksana dan pengelolaan air yang efisien juga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga berperan penting. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya perlindungan lingkungan dan mengambil tindakan nyata, semakin besar peluang kita untuk mengatasi pemanasan global. Dalam menghadapi pemanasan global, ada dua pendekatan utama yang perlu kita lakukan, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berfokus pada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat laju pemanasan global. Sedangkan adaptasi melibatkan langkah-langkah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari. Mitigasi mencakup penggunaan energi terbarukan, penghematan energi, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan perlindungan hutan serta lahan basah sebagai penyerap karbon alami. Adaptasi melibatkan peningkatan infrastruktur, perencanaan tata kota yang tahan terhadap perubahan iklim, dan pengembangan sistem peringatan dini untuk bencana alam yang terkait dengan pemanasan global. Dalam rangka mengatasi pemanasan global, kolaborasi global dan tindakan bersama adalah kunci kesuksesannya. Kita perlu melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi dan menjaga bumi kita agar tetap berkelanjutan. Dampaknya dan langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi pemanasan global. Pemanasan global adalah tantangan serius yang kita hadapi sebagai umat manusia, tetapi dengan tindakan kolektif dan komitmen, kita dapat membuat perubahan positif. Dalam menghadapi pemanasan global, kita perlu melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca seperti regulasi dan yang ketat terhadap industri, peningkatan investasi dalam energi terbarukan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan. Sektor swasta juga harus berperan aktif dalam mengurangi emisi mereka dengan mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan, investasi dalam teknologi hijau, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan sumber energi terbarukan akan membantu mengurangi jejak karbon perusahaan. Namun, peran individu juga sangat penting dalam mengatasi pemanasan global. Ada banyak tindakan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengurangi penggunaan listrik dengan mematikan peralatan yang tidak digunakan, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, mengurangi konsumsi daging dan mendaur ulang, dan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah beberapa contoh tindakan yang dapat kita lakukan. Selain itu, mendukung organisasi dan gerakan lingkungan, serta berpartisipasi dalam kegiatan lokal yang berfokus pada lingkungan juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Kita juga dapat menjadi suara yang membawa perubahan dengan mendiskusikan pemanasan global dengan keluarga, teman, dan kolega, serta
menyebarkan kesadaran melalui media sosial atau platform lainnya. Dalam menghadapi pemanasan global, solidaritas global sangat penting. Kita perlu berkolaborasi sebagai komunitas global untuk menciptakan perubahan nyata. Konferensi internasional seperti Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFCCC dan Persetujuan Paris adalah contoh upaya global untuk mengatasi masalah ini. Dalam kesimpulan, pemanasan global adalah tantangan yang kompleks, tetapi kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya melalui tindakan kolektif dan keputusan individu yang bijaksana. Kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem yang rapuh, dan menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini dan ikut berpartisipasi dalam upaya mengatasi pemanasan global. Mari bersama-sama menjaga bumi kita agar tetap menjadi tempat yang indah, sehat, dan berkelanjutan. Jadi, mari kita berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Bersama kita melawan pemanasan global dan menjaga berkelanjutan bumi ini. Itulah informasi sangat penting tentang pemanasan global. Saya harap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini. Mari kita bersama-sama bertindak dan menjaga bumi kita agar tetap menjadi tempat yang aman, sehat, dan berkelanjutan untuk semua makhluk hidup di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.